Oke, tadi kita membahas tentang sejarah demokrasi Indonesia. Nah, di sini judulnya kita ingat bahwa bagaimana perkembangan demokrasi Indonesia itu. Nah, di sini kita bahas tentang demokrasi Indonesia adalah mengenai perkembangan kehidupan politik ekonomi bangsa pada masa awal kemerdekaan sampai ke masa demokrasi terpimpin. Nah, di sini kita masuk pertama pada perkembangan kehidupan politik di Indonesia pada masa itu. Oke, perkembangan politik pada masa itu ya, pada masa awal kemerdekaan itu tadi, sejarah demokrasi itu tadi. Nah, dan ekonomi pada tahun 1945 sampai 65 itu ada batas ruangnya ya, 1945 65. Nah, pertama yaitu bagaimana pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan pada masa itu. Nah, sejak awal merdeka, negara Indonesia ini belum bisa mengatur pemerintahannya dengan baik, bahkan sering terjadi konflik ya, dan hambatan seperti sekutu yang akan mengambil alih kekuasaan Jepang Indonesia pada masa itu dengan keinginan tetap berkuasa. Nah, sini kita katakan bahwa kita tahu Jepang itu mengulur-ulurkan waktu ya kan, untuk saat itu belum ikhlas memberikan Indonesia kepada kita. Sementara rakyat Indonesia udah milik kemerdekaan, tidak mungkin akan diserahkan lagi kepada negara lain ya kan. Nah, terus pada masa ini sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 45. Ya, tadi kita katakan bahwa dari UDS balik lagi ke 45. Dengan kabinet pertama adalah kabinet presidensial. Nah, presidensial ini adalah presiden yang berkuasa pada saat itu, ya, yang diketuai oleh Soekarno dengan masa jabatannya dari 4 September sampai 14 November 1945. Dan pada masa ini, segala kekuasaan itu ada di tangan presiden yang dibantu oleh KNIP pada masa itu. Apa itu KNIP? Komite Nasional Indonesia Pusat. Itulah sebagai pembantu beliau pada saat itu. Next, dibentuk kabinet kedua. Kabinet pertama ya, berarti kabinet presidensial. Nah, kabinet kedua dipimpin oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri pada saat itu. Nah, saya jelaskan sedikit bahwa kabinet presidensial ini, presiden itu sebagai lambang, ya, yang bekerja adalah Perdana Menteri, tetapi kekuasaan terfokus pada presiden. Dia mengatur segalanya. Padahal kalau ada menteri-menterinya gitu ya. Disitulah kesalahpahamnya sistem pemerintahan pada saat itu. Sehingga nanti ada berganti-ganti kabinet, berganti-ganti partai. Akhirnya belum program selesai, sambung yang lagi, maka hancurlah sistem itu tadi. Oke, itu nanti selanjutnya kita jelasin. Nah, di sini yang kedua Perdana Menteri Sultan Syahrir. Menjelang akhir 1945, keadaan semakin memburuk ya, politik situasi Indonesia semakin memburuk. Tentara Belanda melakukan teror terhadap rakyat. Nah, sehingga presiden dan wakilnya pada masa itu memindahkan pemerintahan kekuasaan sementara ke Yogyakarta. Ingat bahwa Indonesia pernah ada 3 kali loh. Jakarta, Jogja, Bukit Tinggi. Ingat itu. Itu pernah jadi ibu kota negara Indonesia. Nah, pindah ke Jogja pada tanggal 4 Januari 1946. Nah, tapi Perdana Menteri tetap ada di Jakarta. Mengapa? Karena biar ada urusan dengan negara luar itu bisa terjangkau cepat gitu ya, dan dapat pertolongan atau golongan-golongan dari yang luar negeri yang bisa membantu, para pemuda bisa membantu tadi ke Perdana Menteri tersebut. Nah, terus mempermudahkan hubungan internasional. Nah, akhirnya tidak mendapat golongan dari semua golongan, kabinet ini jatuh lagi, kabinet kedua. Oke, tadi kabinet 1 presidensial, kedua Perdana Menterinya Sultan Syahrir. Nah, kabinet ketiga Soekarno membentuk lagi dan menunjuk Sultan Syahrir lagi sebagai Perdana Menteri. Maka diberilah nama ini, kabinet ketiga ini adalah kabinet Syahrir II ya, yang berakhir pada tanggal 2 Oktober 1946. Oke, nanti saya jelaskan. Tentu jadi tanda tanya bagi kita, mengapa sih berganti-ganti kabinet terus? Ya, sampai tidak terjadinya kestabilan politik seperti itu, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, selanjutnya dibentuk kabinet keempat. Tadi jatuh lagi yang ketiga sampai tanggal 2 Oktober 46 ya. Dibentuk kabinet keempat, masih Syahrir lagi dipercaya oleh Soekarno. Terus dengan jabatannya, masa jabatan 2 Oktober 46 sampai 3 Juli 47. Dan pada tanggal yang sama juga Presiden mengeluarkan maklumat nomor 6/1947 yang isinya menetapkan kekuasaan sepenuhnya itu berada di tangan presiden. Nah, presiden menjadi berkuasa seperti itu, padahal itu pada masa itu presiden adalah sebagai lambang sebenarnya menteri yang berkuasa. Oke, kita lihat. Terus selanjutnya jatuh otomatis ya, ganti lagi kabinet kelima. Dibentuk pada tanggal 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947 dengan Perdana Menterinya Amir Syarifuddin. Nah, ini dia diganti.
dengan program melanjutkan program kabinet sebelumnya. Berarti si Amir melanjutkan kabinet program dari Syahrir. Oke, nah kabinet yang keenam ya, dibentuk lagi 11 November 1947. Masih Amir Syarifuddin yang dipilih oleh Soekarno pada saat itu. Kemudian pada Januari 1948 diganti lagi dengan kabinet baru. Nah, kabinet yang ketujuh ya, kabinet yang ketujuh dengan Perdana Menterinya Muhammad Hatta yang akhirnya pada 4 Agustus 1948 kondisi politik pada masa itu dalam bayang-bayang perang dan konflik dalam negeri. Ya, masih konflik dalam negeri belum bisa usai, belum bisa hilang, masih dengan bayang-bayang segala carut marutnya saat awal kemerdekaan itu tadi. Nah, ketika Jogja diserang, nah pada masa itu ya mereka kan udah pindah ke Jogja nih, presiden wakilnya. Jogja diserang oleh pemerintah, sekutu ya. Pemerintah dipindahkan lagi ke Bukit Tinggi. Ini saya katakan di atas tadi bahwa pemerintahan itu pernah ada di Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Dipindahkan ke Bukit Tinggi. Nah, disinilah dibentuklah PDRI. Apa itu? Ya, Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Berdasarkan instruksi Presiden pada Syarifuddin Perwira Negara pada saat itu yang berakhir pada tanggal 13 Juli 1949. Nah, ini lagi kabinet yang ke-8. Kabinet yang ke-8 masih Muhammad Hatta dipilih lagi sebagai Perdana Menteri. Programnya tidak pernah diumumkan ya pada saat itu, tetapi sesuai dengan kepentingan negara pada saat itu. Misalnya, contoh ya, kepentingan negara saat itu apa? Baru saat itu dibentuk programnya. Jadi bukan umumkan misalnya visi Hatta saat ini, bukan seperti itu. Karena apa? Darurat keadaannya. Jadi saat rakyat butuh ini, pemerintah ini bentuk saat itu juga. Jadi gercep istilahnya ya kan. Nah terus kabinet yang ke-9, nah ini dipimpin oleh Mr. Susanto Tito Projo, dibentuk pada 20 Desember 1949 dan berakhir sampai 21 Januari 1950. Nah beliau ini, ya Mr. Susanto ini adalah seorang pemimpin kabinet ya, yang berperan penting dalam kabinet pada masa transisi dari RI ke RIS Republik Indonesia Serikat. Nah, kabinet ini, nah ini tadi ya yang di-8 tadi ya, kabinet ini mulai bekerja ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta bersama dengan menteri-menterinya diangkat jadi kabinet RIS Republik Indonesia Serikat itu tadi. Nah, pada tanggal 20 Desember sampai 11 Desember 1950 dan dikenal sebagai kabinet peralihan. Nanti peralihan ya. Jadi mulai dari RI tadi ke RIS kan suatu peralihan, inilah dikatakan kabinet ini tadi. Nah, pada masa RIS ya dibentuk pula kabinet. Ya, bentuk lagi kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Hatta lagi. Nah, yang merupakan satu-satunya kabinet yang terbentuk pada masa RIS saat itu. Nah, kemudian dibentuk lagi kabinet yang dipimpin oleh Dr. Abdul Halim ya, yang bertugas dari tanggal 21 Januari sampai 6 September 1950. Nah, kabinet ini berusianya sangat singkat sekali. Mengapa? Karena Indonesia menjadi negara kesatuan lagi. Jadi kembali lagi ke kesatuan pada September 1950. Seperti itu. 2, oke. Masih tentang demokrasi, masih tentang kabinet ya. Indonesia pada masa demokrasi liberal ya. Kalau tadi terpimpin ini liberal, yaitu 1950 sampai 1959. Nah, pada masa demokrasi liberal ini bisa dikategorikan yang dibahas kepada perjuangan bangsa Indonesia saat itu adalah masalah politik dan masalah ekonomi. Oke, kita bahas masalah politik ya. Kondisi politik pada saat ini kita tahu katakan tadi di atas bahwa otomatis kondisi politiknya tidak nyaman ya kan. Kenapa? Salah satu sering bergantinya partai, sering gantinya kabinet ya. Program ini belum selesai, sambung lagi yang ini, akhirnya borom lagi. Ya, terus seperti itu. Alhasil masih carut marut suasana keadaan di dalam negara ini tadi ya kan. Nah, setelah RIS berakhir, tadi kan diganti dengan RIS ya sebagai transisi tadi, berakhir pada 17 Agustus 1950 Indonesia menggantikan Undang-Undang RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sambil menunggu undang-undang baru lagi ya yang akan dibentuk oleh konstituante, merupakan hasil pemilu. Nah, yang diamanatkan kepada ya yang dimanatkan pada pasal 134 Undang-Undang Dasar 1950.
Namun tidak jauh beda dengan yang dianut dalam Konstitusi RIS pada tahun 49 itu tadi, yaitu banyak terdapat ciri-ciri presidensial di sana, di dalam parlemen itu tadi. Mengapa? Di situ mereka lihat ganti kabinet, ganti undang-undang, tetapi yang kekuasaan tetap juga di tangan presiden. Sementara rakyat tidak mau seperti itu. Pada masa Undang Dasar sementara 1950 atau dikenal dengan istilah UUDS, ditandai ciri-ciri sebagai berikut. Jadi kita bisa perhatikan ganti undang-undang, terus ganti undang-undang. Tetapi di sana bisa diperhatikan bahwa presidensial tetap berkuasa di sana. Ya, itu bisa kita perhatikan di sana ya. Sementara dia tidak mau seperti itu. Nah ini dia salah satu yang terdapat dalam UUD 1950 ini tadi. Satu, Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Padahal di sana itu bukan Presiden yang mengangkatkan, seharusnya yang mengangkat adalah Parlemen. Ya, Parlemen sesuai dengan pasal 51 ayat 2. Ya, terus yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri sebagai Ketua Dewan Menteri masih dicampur tangan lagi oleh Presiden, ya, yang seharusnya tidak gitu loh. Apa alasannya? Ada dalam pasal Undang-Undang Dasar itu tadi, yaitu pasal 46 ayat 1. Presiden tak boleh ikut campur tangan. Nah, terus yang ketiga, pengangkatan dan penghentian menteri dan kabinet dilakukan oleh Presiden, padahal seharusnya oleh Parlemen. Karena sesuai parlemen yang mengangkatkan tadi, seharusnya seperti itu yang benarnya ya. Nah, sesuai dengan pasal 51 ayat 5. Poin keempat, ciri-ciri dari UUD 1950 ini tadi ya. Presiden dan wakilnya berkedudukan selain sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintah. Ya, yang seharusnya itu terpisah ya, terpisah sesuai dengan pasal 45 JO 46 ayat 1. Nah, yang kelima, ciri-ciri dari UUD 1950 adalah pembentukan kabinet. Nah, di sini pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden dengan menunjukkan seorang atau beberapa orang pembentuk kabinet tersebut yang seharusnya dilakukan oleh parlemen, bukan presiden. Ya, ini di sini semua presiden yang ikut campur di dalamnya. Ya, parlemen itu sudah ada pasalnya, yaitu 50 sampai ayat 51, 50 sampai 51 ayat 1. Nah, di sini kita lihat bahwa presiden semua ikut campur di sana. Akhirnya sampai detik ini juga Undang-Undang sementara 50 ini belum juga tersapainya kestabilan politik di Indonesia pada saat itu. Oke, sekarang kita masuk kebijakan ekonomi. Tadi politik ya, sekarang ekonomi. Nah, kita bahas dalam materi hari ini adalah tentang ekonomi dan politik. Politik kita sudah jelas secara menurut suasana politiknya karena perubahan kabinet terus, presiden ikut campur terus, ya, menteri seolah-olah tidak ada kuasa, kabinet seolah tidak ada kuasanya. Oke, sekarang ekonomi. Masalah ekonomi pada masa ini, masa liberal ini munculnya tidak terlepas dari beberapa hal, yaitu satu, kedaulatan oleh Belanda diumumkan pada tanggal 27 Desember 1949 Indonesia dinyatakan menanggung beban ekonomi sesuai katanya dengan perjanjian KMB. Nah, saya jelaskan sedikit ya bahwa Belanda menerima perundingan KMB. Kita katakan bahwa minggu-minggu kemarin saya sudah jelaskan bahwa KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Nah, cara isinya antara lain ini tadi, Belanda mau menyerahkan kedaulatan, tapi katanya Indonesia harus bayar hutang. Gak mungkin kan, possible kita bayar hutang sebanyak itu perjanjiannya katanya. Nah, terus ketidakstabilan politik yang kedua ya, ketidakstabilan politik di atas tadi akibat jatuh bangunnya kabinet itu tadi yang programnya belum selesai, ganti lagi, otomatis berdampak sangat kelihatan sekali ya, sehingga pemerintah banyak mengeluarkan anggaran untuk mengatasi biaya operasional tersebut untuk pertahanan keamanan di Indonesia. Makanya ekonomi juga masih carut-marut saat itu, belum stabil sama sekali. Nah, ini dia masalah lain lagi selain yang tadi ya, ekonomi politik. Masalah lagi yang membuat Indonesia ini belum stabil. Masalah ekspor, ya, masalah ekspor Indonesia yang hanya bergantung pada perkebunan, ya, sedangkan pertumbuhan rakyat semakin meningkat. Akhirnya otomatis rakyat takut menjadi kemiskinan, takut kelaparan oleh pemerintah kan. Akhirnya Dr. Jojo Hadikusumo, yang beliau adalah seorang ahli ekonomi Indonesia, berhasil merancangkan suatu namanya gerakan Benteng sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki ekonomi pada saat itu. Kenapa? Kita ekspor misalnya menghadapi ekspor barang tetapi tidak sesuai dengan pertumbuhan masyarakat yang ada pada saat itu. Nah, terus yang kedua, gerakan yang dibuat beliau ini tadi namanya gerakan Benteng. Nah, gerakan ini mengubah struktur ekonomi kolonial.
menjadi ekonomi nasional. Nah, pada saat itu ekonomi masih ekonomi kolonial ya. Jadi beliau ingin mengubah menjadi bentuk nasional. Nah, gagasan inilah yang dituangkan dalam suatu program kabinet kerja Nasir itu menterinya Nasir ya, pada April 1990. Nah, program ini berjalan selama 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, hasilnya banyak para pengusaha pribumi mendapat bantuan kredit. Namun, nah ini dia ada namunnya. Harapan program ini tidak tercapai dengan baik. Mengapa? Salah satu faktor adalah ya, pengusaha pribumi ini terlalu konsumtif, terus selalu mengharap keuntungan. Umpamanya seperti ini, kita berdagang dengan modal sekecil-kecilnya, tapi ingin hasil untung sebesar-besarnya. Oke, teori ada seperti itu ya kalau ekonomi. Tetapi impossible kalau pertama kita berusaha, langsung bulan itu juga kembali hasilkan tidak mungkin. Nah, sementara para pengusaha ini ingin hasil yang banyak, terlalu konsumtif. Akhirnya ekonomi belum bisa tertutup lagi, seperti itu. Oke, next. Terus lagi, udah dibentuk gerakan Banteng ya, masih belum tercapai. Programnya bagus, tapi pengusaha pribumi ini rakus istilahnya ya, konsumtif, tak sesuai pemasukan dengan pengeluaran, besar pasak dari tiang istilahnya. Akhirnya belum tercapai juga. Akhirnya dibentuk lagi program kabinet namanya Kabinet Alibaba. Nah, kabinet ini memberi kredit dan lisensi kepada pengusaha pribumi untuk bersaing dengan non pribumi. Nah, di sini paling banyaknya adalah pengusaha dari Tiongkok, gitu ya. Tetapi tetap juga gagal karena pengusaha pribumi ini miskin pengalaman, ya. Kemudian dimanfaatkan oleh non pribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah. Nah, di sini pemerintah memberikan kredit, tetapi karena orang pengusaha pribumi miskin lama dibawakan oleh orang yang non pribumi tadi untuk mengambilkan hasil kredit dari pemerintah. Hasil ekonomi belum juga tercapai. Terus jatuh bangunnya perekonomian dan politik Indonesia pada masa itu ya disebabkan karena jatuh bangunnya kabinet dalam sistem pemerintahan. Karena program-program yang belum tercapai itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, sini saya simpulkan bahwa kita bisa lihat dari awal tadi, politik dan ekonomi itu tujuan utama pemerintah. Tetapi karena jatuh bangunnya belum selesai program satu muncul lagi, maka hasil politik belum tercapai dengan stabilnya. Yang berujung itu tadi seperti awal saya katakan, munculnya gerakan G30 SPKI itu tadi. Nah, ekonomi juga. Ada seorang tokoh Indonesia misalnya membangun gerakan ini sama untuk maju ekonomi, tetapi pengusaha pribumi ini terlalu konsumtif, terlalu rakus, mengharap kekayaan sebesar-besar sementara ekonomi belum berkembang. Akhirnya hancurlah, tidak terciptalah ekonomi ini seperti diharapkan tadi. Oke, ini dia bahasa demokrasi liberal dan terpimpin tentang politik ekonomi yang ada di Indonesia pada saat itu. Kita bisa kesimpulan bahwa itu belum tercapai sama sekali seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita bisa jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.